Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu Sistem Pengawasan dan Audit Keuangan Syariah, konsep penugasan audit syariah dari dosen Ibu Nia Manora Prasanti SEMM. Jadi kami dari kelompok 2 itu beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Fitra Ramadan dengan NIM 2251201204, yang kedua Fadila Asrianti dengan NIM 22512013, yang ketiga Nurul Azmi dengan NIM 2251201128, dan yang keempat yaitu Givan Setiawan dengan NIM 22512013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat penugasan audit. Surat penugasan audit atau engagement letter adalah dokumen resmi yang diberikan oleh auditor kepada klien sebagai konfirmasi atas penerimaan penugasan audit. Surat ini menjelaskan ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor dan klien, serta tujuan dan batasan audit yang akan dilaksanakan. Surat penugasan ini merupakan bentuk kontrak tertulis antara auditor dan pihak yang menggunakan jasa audit, baik itu entitas bisnis, instansi pemerintah, atau organisasi nirlaba. Tujuan surat penugasan audit. Surat penugasan audit disusun dengan tujuan, yaitu yang pertama, menetapkan kesepahaman awal antara auditor dan klien mengenai jasa audit yang akan diberikan. Kedua, menyediakan kerangka kerja hukum dan profesional sebagai dasar hubungan kerja auditor dan klien. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman mengenai ruang lingkup audit, tanggung jawab masing-masing pihak, dan hasil audit. Yang keempat, melindungi auditor dari potensi sengketa di kemudian hari. Dan yang terakhir, memastikan bahwa semua pihak memahami batasan audit, termaksud bahwa audit tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Adapun manfaat surat penugasan audit, yaitu yang pertama bagi auditor, memberikan dasar hukum dalam menjalankan tugas audit. Yang kedua, melindungi auditor dari tuntutan atau penyalahgunaan hasil audit. Yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup dan batas tanggung jawab auditor. Yang keempat, menjadi pedoman pelaksanaan audit sesuai standar. Adapun yang kedua, yaitu bagi klien, yaitu mengetahui secara jelas ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, mengetahui tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh auditor. Dan yang keempat, menghindari kesalahpahaman dalam hubungan kerjasama dengan auditor. Baik, perkenalkan saya Fadila Asrianti, NIM 2251201136. Saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu persetujuan terhadap perubahan surat penugasan. Persetujuan terhadap perubahan surat penugasan audit merupakan proses formal di mana auditor dan klien menyepakati modifikasi terhadap isi surat penugasan yang telah diterbitkan sebelumnya. Perubahan ini dapat mencakup ruang lingkup audit, tujuan audit, waktu pelaksanaan, biaya jasa, atau ketentuan lainnya. Perubahan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk surat penugasan baru atau amandemen surat penugasan. Konsep ini berakar pada teori kontrak yang menyatakan bahwa perubahan isi kontrak profesional hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks audit, karena surat penugasan adalah bentuk kontrak profesional, maka setiap perubahan memerlukan pengakuan dan persetujuan ulang secara eksplisit. Yang kedua, persetujuan terhadap perubahan surat penugasan, yaitu kondisi yang memerlukan perubahan surat penugasan. Yang pertama yaitu perubahan ruang lingkup audit, misalnya penambahan entitas yang diaudit atau area pemeriksaan tambahan. Yang kedua, permintaan klien akan jasa tambahan seperti audit atas laporan tambahan. Yang ketiga, perubahan waktu pelaksanaan atau tenggat waktu laporan. Yang keempat, perubahan standar akuntansi atau standar audit yang relevan. Yang kelima, perubahan struktur, kepemilikan atau bentuk hukum entitas.
Yang keenam, ditemukannya risiko baru atau informasi penting selama proses audit berlangsung. Dan yang terakhir itu pengunduran diri auditor sebelumnya dan pergantian auditor. Yang ketiga itu persetujuan terhadap perubahan surat penugasan, yaitu ada dua bentuk dokumen perubahan dan amandemen atau adendum. Yang pertama itu surat penugasan baru merupakan dokumen audit yang disusun kembali secara menyeluruh apabila terjadi perubahan besar atau mendasar dalam ruang lingkup tujuan atau karakteristik penugasan audit. Perubahan tersebut dapat meliputi peralihan jenis audit, penambahan entitas yang diaudit, penerapan standar baru, atau adanya perubahan dalam struktur hukum klien. Dan yang terakhir itu amandemen atau adendum, itu merupakan dokumen pelengkap yang diterbitkan untuk mencatat perubahan kecil terhadap surat penugasan audit yang sudah ada, tanpa mengubah struktur atau tujuan utama audit. Perubahan ini bersifat teknis atau administratif, seperti penyesuaian jadwal, biaya, atau data kontak yang tidak memengaruhi esensi layanan audit yang disepakati. Saya Nurul Azmi dengan NIM 2251201128 akan melanjutkan materi bagian ketiga, yaitu membahas mengenai ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit adalah batasan atau cakupan pekerjaan audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam suatu penugasan. Ruang lingkup ini mencakup elemen-elemen seperti yang diperiksa, periode audit, jenis laporan yang diaudit, serta jenis dan kedalaman prosedur audit yang akan digunakan. Penentuan ruang lingkup yang dilakukan untuk memastikan bahwa auditor dan klien memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan dan tujuan audit. Dengan ruang lingkup yang jelas, auditor dapat merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Bagian selanjutnya membahas apa saja komponen ruang lingkup audit. Yang pertama, area atau bidang audit, yaitu bagian organisasi atau laporan keuangan yang akan diperiksa, misalnya aset, kewajiban, pendapatan, atau pengeluaran tertentu. Yang kedua, ada periode audit, yaitu jangka waktu laporan keuangan atau operasi yang akan diaudit, seperti 1 tahun buku atau kuartal tertentu. Yang ketiga, jenis audit, apakah audit laporan keuangan penuh, audit kepatuhan, audit operasional, atau audit forensik. Yang keempat, jenis prosedur audit, prosedur yang akan dilakukan, misalnya pengujian substantif, pengujian pengendalian, atau prosedur analitis. Yang kelima, batasan atau pengecualian, yaitu kondisi atau area yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang harus disepakati bersama untuk menghindari kebingungan. Bagian selanjutnya yaitu membahas mengenai pentingnya penerapan ruang lingkup audit. Yang pertama, dapat menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mengenai tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, memastikan audit berjalan fokus pada area yang dianggap penting dan beresiko tinggi. Yang ketiga, membantu auditor mengatur sumber daya dan waktu agar audit dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjadi dasar dalam penyusunan surat penugasan audit dan dokumen perencanaan audit lainnya. Yang kelima, meminimalkan resiko hukum bagi auditor karena batas tanggung jawab sudah didefinisikan secara jelas. Sekian pembahasan mengenai ruang lingkup audit. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Given Setiawan dengan NIM 2251-20133. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Perencanaan audit adalah proses awal yang dilakukan auditor untuk merancang strategi dan prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Tujuan perencanaan adalah memastikan audit berjalan efisien dan efektif dengan mengidentifikasi area risiko, menentukan lingkup dan tujuan audit, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Perencanaan audit mencakup pengumpulan informasi awal, pemahaman terhadap entitas yang diaudit, dan penyusunan jadwal kerja. Perencanaan yang matang sangat penting untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan selama proses audit. Selanjutnya, tahapan perencanaan audit. Perencanaan audit meliputi beberapa tahapan utama, yaitu pemahaman entitas dan lingkungan. Auditor mengumpulkan informasi tentang bisnis, struktur organisasi, sistem pengendalian internal, dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi entitas. Identifikasi risiko, menilai risiko kesalahan material dalam laporan keuangan yang mungkin timbul akibat kesalahan, kecurangan, atau kelemahan pengendalian. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit.
menetapkan batasan dan fokus audit sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku, pengembangan strategi audit, menentukan prosedur audit yang akan digunakan termasuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif, penjadwalan dan alokasi sumber daya, membuat jadwal pelaksanaan audit dan menentukan anggota tim audit sesuai keahlian. Terakhir, manfaat perencanaan audit. Perencanaan audit memberikan berbagai manfaat penting, antara lain memastikan audit dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, mengidentifikasi dan mengelola risiko audit sejak awal, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya auditor, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pengabaian dalam audit, memfasilitasi komunikasi antara auditor dan klien tentang proses dan jadwal audit, meningkatkan kualitas hasil audit dan kepercayaan pengguna laporan keuangan.